Nah, di sini contoh soalnya misalkan nomor 1. Astuti menyetorkan 35 juta rupiah sebagai modal awal. Nah, dilihat di sini jawabannya. Misalkan di situ ini ya perusahaan jasa. Misalkan Astuti membuka usaha jahit, maka saya kasih judul ini, misalkan Astuti Tailor. Ini jurnal umum per tanggal ini, misalkan dibuat tanggal 31 Maret 2019. Untuk nomor 1 sebagai modal awal berarti ini tulis tanggalnya, berarti kasnya bertambah, modalnya juga bertambah. Nah, dilihat pedoman yang tadi, kalau harta bertambah di sisi debit, modal bertambah di sisi kredit. Nah, ini ya. Kas bertambah di sisi debit, modal bertambah di sisi kredit. Kemudian untuk tanggal 2, Astuti membeli tanah seharga 30 juta tunai. Nah, tanggal 2 berarti tanahnya bertambah, taruh di debit. Terus karena secara tunai, maka kasnya berkurang. Kasnya berkurang, taruhnya di sisi kredit. Nah, sesuai ini. Kas berkurang di sisi kredit. Nah, harta tadi tanah ya, tanahnya bertambah, masuk di sisi debit. Kemudian untuk tanggal 3, Astuti membeli perlengkapan secara kredit senilai ini, Rp2.350.000. Maka yang bertambah adalah perlengkapannya. Karena secara kredit, maka menimbulkan utang. Nah, utang nulisnya adalah utang gini, utang usaha ya. Karena ini bentuknya jasa, maka ditulis utang usaha. Perlengkapan bertambah, naruhnya di sisi debit. Utang usaha bertambah, taruh di sisi kredit sesuai dengan pedoman tadi. Utang bertambah di sisi kredit, perlengkapan ini masuk ya, harta bertambah masuknya di sisi debit. Itu nomor 3. Nih, saya kasih plus, ini saya kasih plus ya biar nggak bingung. Nanti tinggal lihat dicocokkan pedomannya apakah benar ya. Nah, sekarang kita ke tanggal 5. Astuti menerima honor sebesar Rp9.500.000 atas jasanya. Nah, ada orang menjahit. Nah, ini sudah dibayar. Maka tanggal 5 otomatis uang Astuti bertambah, kasnya bertambah. Kas bertambah nyatetnya di sisi debit. Kemudian yang bertambah adalah pendapatan jasanya. Pendapatan jasa bertambah di sisi kredit nih ya. Kas bertambah di sisi debit, pendapatan bertambah di sisi kredit. Tuh. Kemudian sekarang kita ke tanggal 7. Muncul beberapa beban, misalkan ini beban telepon, air, dan listrik, nilainya segini, Rp650.000. Maka jurnalnya adalah beban telepon, air, dan listrik pada kas. Beban bertambah masuknya di debit, kasnya berkurang untuk membayar beban, masuknya di sisi kredit ya. Ini plus min, ini kasnya berkurang, maksudnya seperti itu. Nah, beban ini jarang sekali ada di sisi kredit dalam jurnal umum karena saldo normalnya adalah di sisi debit untuk beban. Kemudian kita ke tanggal 10. Tanggal 10
Astuti membayar kepada kreditur ini 850.000 atas transaksi tanggal 3. Nah, tanggal 3 tadi kan masih hutang membeli perlengkapannya. Jadi tanggal 10 dibayar, otomatis jurnal umumnya berbunyi utang usahanya berkurang. Utang berkurang di sisi debit ya. Kasnya juga berkurang karena untuk membayar utang tadi, kas berkurang di sisi kredit. Dilihat. Utang berkurang di sisi debit, kas berkurang di sisi kredit. Gitu ya. Tinggal lihat pedomannya dicocokkan. Sekarang untuk tanggal 11, Astuti mengambil uang untuk keperluan pribadi. Nah, ini senilai Rp1.500.000. Maka tanggal 11 bunyinya adalah pref. Dalam akuntansi kalau mengambil uang untuk keperluan pribadi itu namanya pref. Nah, pref ini ikut di kategori modal. Maka modal dari Astuti ini kan berkurang. Ya. Berkurang. Kasnya juga berkurang karena diambil tadi ya uangnya. Lihat. Modal berkurang ada di sisi debit. Kas berkurang di sisi kredit. Nah, ini ya. Pref di sisi debit, kas di sisi kredit. Sekarang ke tanggal 12, membeli peralatan 3 juta rupiah tunai. Peralatan tunai berarti kan peralatannya bertambah. Peralatan bertambah ada di sisi debit. Kemudian karena secara tunai maka kasnya berkurang. Kas berkurang ada di sisi kredit. Tuh ya. Kemudian sekarang kita ke tanggal 14, membayar asuransi untuk jangka waktu 1 tahun. Nah, sebesar ini. Berarti dia kan untuk jangka waktu 1 tahun, berarti sudah dibayar terlebih dahulu. Maka jurnalnya adalah begini. Asuransi dibayar di muka pada kas. Kasnya berkurang ya. Asuransi dibayar di muka pada kas. Jurnalnya seperti ini. Nominalnya sebesar Rp1.200.000. Maaf ya oret-oretan karena sambil pegang HP. Ini ya, karena ini ada kata-kata untuk jangka waktu 1 tahun, berarti sudah dibayar duluan. Asuransi dibayar di muka, namanya seperti itu dalam akuntansi. Kemudian sekarang kita ke yang terakhir tanggal 15, melakukan jasa kepada Ahmad tetapi belum dibayar. Nah, ini tetapi belum dibayar. Wis jahit, wis bar tapi urung bayar. Berarti bunyi jurnalnya adalah piutang ya. Piutangnya bertambah. Piutang bertambah. Kemudian pendapatannya juga bertambah. Lihat, dicek. Nih, piutang bertambah di sisi debit, pendapatan bertambah di sisi kredit ya. Sebanyak Rp150.000. Nah, pokoknya mengisinya sesuai dengan pedoman ini ya, pedoman yang saya berikan ini ya. Aturan debit kredit. Nanti pasti bisa mengerjakannya kalau sudah paham ya. Sekian pertemuan pertama hari ini, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.